Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Fatima, saya dari Prodi Manajemen Kelas Weekend semester 2. Nah, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Warga Kenegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SE MM. Materi yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. A. Menelusuri konsep dan agensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kala wilayah Nusantara ini diperintahi raja-raja untuk lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat, ide, dan praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara, baik dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansis para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah, tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpanteri sambung menyambung dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan tadi dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Yang C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau disebut Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris
pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia. Nah, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa yang penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis yang mengenal ketiga peristiwa besar tersebut. Yang A. Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atau buatan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. B. Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence, atau yang disebut dengan Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Yang C. Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, hak kesamaan, dan hak persaudaraan. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tataan nilai, norma sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode. Manam 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, dan periode setelah kemerdekaan 1945 dan yang kedua itu sumber sosiologis. Apa sih itu sumber sosiologis? Sumber sosiologis adalah merupakan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang sekaligus menjadikan sebagai karakter masyarakat bangsa Indonesia. Sumber sosiologis ini menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bahkan yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antara kampung dan suku dengan tingkat kejaman yang sangat biadab. Nah, yang ketiga itu ada sumber politik. Sumber politik mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan pada tahun 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Selanjutnya, beberapa tuntunan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disebut ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal ini adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara. Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama itu ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima, karena itu dalam penyebaran agama-agama besar itu rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal cita-cita bersama itu mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tinggi berupa peradaban. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi hal-hal berikut. Yang ada fungsi minimal melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Yang B, fungsi madya, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang C, fungsi aktivis, menetapkan kebijakan industri dan redistribusi Yang ketiga itu ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerja dapat cepat selesai dan membeli hasil lebih baik. Yang keempat, pertahanan dan keamanan.
berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishaka Marta adalah TNI dan Polri. Penjelasan yang terakhir, yang G, praktik kewarganegaraan. Hal dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Nah, itu dia penjelasan tentang pendidikan Pancasila kewarganegaraan, tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan dan musyawarah untuk mufakat. Sekian penjelasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.